Three. Hai guys. Tim. 1, 2, 3. Oh, yaudah. 1, 2, 3. Ayo, kamu juga. 1, 2. Hi guys. Welcome back to Tim and Charles. Tim and Charles. Chatting with Tim and Charles. Chatting with Tim and Charles. Tapi kita ada bantuan di sini. Ada Kak Sandi dan ada Rohmin. Bersyukur kita ke Indo ada yang banyak bantuin ya Tim ya. Oke Charles. Ya. Kita udah sampai ke Indo. Banyak orang penasaran. Kenapa ke Indo? Emang ada penasaran sama kamu? Aku cuma denger dari kamu sih. Kayak kamu kasih tahu di DM banyak yang nanyain. Iya. Ya aku belum tahu ya ada yang nanyain atau enggak. Tapi kamu udah ngapain aja di Indo? Aku udah ngapain aja. Aku udah kerja. Aku udah nyetir asik. Pakai SIM. Pakai SIM kok. Pakai SIM nyetir ya. Punya SIM. Iya. Dari kapan nyetir pakai SIM? Iya baru. Pakai SIM. Terus udah ngapain aja ya? Ya udah menjalani hari-hariku seperti biasa gitu ya. Udah adjust, udah mulai terbiasa baru. Gitu ya. Udah mulai terbiasa dengan macet lagi ya kan? Banjir. Oh ya banjir sekarang ya. Sekarang lagi udah dikduk ini ya. Semoga tidak kebanjiran. Iya, semoga nggak kebanjiran ya. Oke. Terus kalau pekerjaan yang kamu bilang, kamu pekerjaannya apa? Aku bekerja di bidang infrastruktur. Wow, bukan aku banget. Pertambangan. Wow, bukan aku banget. Terus di mana? Apa lagi sih kantor kita? Ya, construction lah ya, bangun jalan tol gitu ya. Jadi kamu tukangnya? Ya enggak ya kali. Aku menikmati aja gitu. Tapi basically di kantor aku sebagai marketing and branding. Ya. Jadi yang nge-brand this company lah ya. Biar bisa lebih maju Ternama. Asik. Oke. Iya. Terus selama di sini apa hal yang paling seru yang kamu alami? Yang kan seru. Udah lama nih, kamu udah berapa tahun di Australia? Udah 5 tahun. 5 tahun di Australia. Iya. Tiba-tiba balik mulai hidup lagi di sini. Apa hal yang paling exciting? Yang paling exciting apa ya? Makan siomay. Literally waktu nyampe kamu berapa seminggu non-stop makan siomay juice ya? Iya, juice tuh. Wah, enak. #not. Tapi banyak siomay yang enak, banyak. Maksudnya cuma abang-abang. Kan kemarin kita juga beli di pasar kan. Iya, pasar mulai. Iya, makanya itu paling exciting. Paling exciting siomay. Iya, aku nggak bisa makan siomay terus bisa ketemu keluarga juga. Iya, ketemu keluarga, ya kan Iya. lebih dekat jadi sama papa ketemu. Kalau hal yang paling bikin bete apa? Macet. Macet itu lumayan agak ngeselin sih ya. Macet, ya. Tapi ya melatih kesabaran juga nggak sih? Iya. Iya, ada take away points lah setiap masalah. Iya, selalu mengajarkan kita sesuatu asik. Oke, itu. Itu sih. Hal yang paling membuat kamu bete. Bete ya macet aja sih. Selain Sisanya sama cuaca agak belum terbiasa. Iya. Panas, iya. Setiap hari hujan tapi. Iya benar. Kalau kamu? Kalau aku nyampe ke sini aktivitas sama kerja. Iya. Kita kerja di perusahaan yang sama, tapi aku lebih ke bidang information systems. Jadi aku melihat bisnis sistem mereka dan apa yang bisa dikembangin dan diperbaiki dengan teknologi. Itu lumayan exciting sih, di mana aku ibaratnya aku suka nyari masalah. Maksudnya? Aku suka problem solving. Iya. Jadi di posisi ini aku bisa melihat masalah-masalah yang ada dan cari solusi berdasarkan experience aku dan berdasarkan apa yang aku tahu. Kerjaan itu lumayan exciting dan juga bisa kerja sama Chelsea, lumayan seru. Iya, makanya saking suka nge-solve masalah sampai dibawa ke hubungan, cara nge-solve masalahnya tuh bikin aku stres, ya kan? Karena gue kayak dikejar deadline. Kalau ada apa-apa, kamu langsung tanya kayak, iya kenapa? Padahal aku butuh memproses kesedihanku, kekecewaanku gitu, jangan dicontoh. Jadi take away points buat para pria, problem solving di dunia kerja itu nggak selalu efektif di problem solving di dunia dalam relationship. Hubungan, iya. Karena ada emotions yang perlu diconsider. It's not just logic ya. Betul. Ya itu dia. Problem solving ya. Selain pekerjaan, aku excited juga karena lebih dekat sama orang tua.
lebih sering ketemu. Dulu nggak deket. Dulu lokasi jauh, ya kan. Cuman sekarang jadi lebih bisa mengalokasikan waktu untuk ketemu mereka lebih sering dibanding di Australia kan video call aja. Yeah. Itu exciting banget sih buat aku untuk at least membangun kehidupan baru di daerah yang dekat keluarga. Iya. Kalau gitu, sekarang buat kamu, apa yang membuat kamu pulang? Kenapa alasannya kamu pulang? Wow, kenapa aku pulang ya? Aku pulang seharusnya udah dari tahun 2020 bulan Oktober. Tapi jadinya Januari 2021 ya. Pulang. Jujur nggak pernah kepikiran mau pulang ke Indo sih. Pernah mungkin waktu awal nyampe ke Melbourne, kelar kuliah pokoknya langsung balik ya, gitu ya. Tapi ternyata extend pengen, bahkan pelajarannya aku harus setahun setengah itu di kuliah udah selesai gitu, tapi karena pengen stay banget aku perpanjang dong sengaja ya kan, jadi 2 tahun. Jadi kalau udah 2 tahun di Melbourne kita boleh dapat visa temporary. Ya kalau nggak 2 tahun ya nggak bisa ya kan, jadi ya udah demi dapet itu. Terus mau dari temporary visa nih udah habis, mau ngurus PR nih, tapi pelajaran aku nggak ada di list. Ya, kalau di Melbourne tuh kita di Australia ada list ya, skilled occupation list gitu ya. Jadi kalau misalnya jurusan kita ada di list, kita boleh stay. Kita boleh apply permanent resident. Tapi kalau tapi kalau misalnya nggak ada ya kita nggak bisa ya, kecuali kita ngambil belajar lagi ya kan. Belajar sengaja untuk dapetin pekerjaan di bidang yang mereka butuhkan. Benar. Iya kan, jadi ya aku nggak pelajaran aku nih nggak ada di list gitu. Jadi mau nggak mau ya kelar TR aku harus pulang, kecuali aku mau ngambil jurusan lain gitu. Tapi aku ngerasa terlalu maksa loh kalau aku ngambil jurusan lain hanya untuk stay di Australia gitu. Karena aku percaya itu apa ya, aku nggak akan bisa bertumbuh loh. Terus di akhir-akhir TR aku udah mau habis, aku ngerasa stuck juga di Melbourne. Walaupun dari segi lifestyle emang juara gitu ya, nyaman banget gitu. Tapi ya disitulah aku ada tergerak keinginan untuk pulang juga gitu ya. Keinginan untuk pulang, dan aku percaya gitu ketika Tuhan udah manggil aku keluar dari zona nyaman, Tuhan juga akan memampukan aku gitu. Walaupun pasti kita ada rasa takut nanti di Indo gimana, adjust lagi, culture shock dan lain-lain gitu. Tapi ketika Tuhan udah panggil kita keluar, Tuhan pasti akan memampukan kita juga gitu. Dan yang aku pelajari adalah nggak ada hal-hal hebat terjadi di zona nyaman, ya kan. Jadi kita harus berani keluar, kita harus berani melangkah untuk melihat hal-hal yang lebih besar, ya kan. Oke. Kalau gitu berarti kamu memang dari awal sebelum pulang udah tahu kan, bahkan ada akan ada culture shock, akan ada challenges, tantangan. Tapi sekarang kamu udah nyampe sini, yang membantu kamu melewati tantangan itu apa? Yang bantu aku melewati tantangan itu? Oh wow. Ini pertanyaannya tidak disiapkan? Kayaknya impromptu. Lah, enggak, aku mikir sih bakal ada culture shock. Kayaknya aku juga bakal nangis selama sebulan gitu ya. Aku mikirnya aku bakal galau, bakal stay di rumah kamu, mau main ke rumah kamu terus gitu kan. Karena di Melbourne kita sering ketemu, di Indo kita jarang gitu. Jadi aku pikir aku harus sering-sering nih ketemu kamu gitu. Tapi ternyata tidak sesuai yang aku dengar dari orang-orang gitu ya. Mungkin itu bisa terjadi, itu normal gitu loh. Homesick, culture shock, kangen Melbourne, galau, itu wajar banget gitu. Tapi ternyata itu aku nggak merasain sampai se ekstrim itu gitu loh. Aku bersyukur karena aku bisa ngelawatin hari-hariku dengan baik gitu loh. Aku one step at a time ya, melangkah one step gitu, one day at a time gitu. Jangan terlalu mikirin jauh gimana gitu. Dijalanin aja setiap hari demi hari gitu. Ternyata bisa kok. Iya. Aku agree, karena sebelum kita udah pernah ngomongin juga sebelum balik ke Indonesia ya, bahwa ini gimana nih nanti lifestyle akan berubah, aktivitas kita akan berubah total. Dan juga emang kita tahu gitu loh, pastinya banyak orang yang melaluinya pengalaman mereka untuk adjust tuh nggak challenging banget gitu loh, ya kan. Dan juga yang memotivasi kita pada akhirnya ya udah, kalau ternyata kita pada saat ini kita lumayan confident bahwa Tuhan emang lagi ngirim kita ke Indonesia.
ya kan? Bener. Dengan tahu itu udah menjadi pegangan yang kuat sih menurut aku. Benar. Iya kan? Iya. Dan juga apapun challenges yang ada di depan emang nggak akan selalu gampang, dan aku emang nggak gampang kan. Gampang, ya. Tapi pada akhirnya asal kita mau menghadapi dengan mindset yang positif dan kita nggak terlalu fokus ke masalah-masalahnya, menurut aku itu kan membantu sangat banget. Karena aku percaya gitu loh bahwa dimana kita fokus kepada masalah itu yang akan kita temukan. Ya, kita akan selalu nemu apa yang kita cari ya. Nemu apa yang kita cari. Misalnya aku balik ke Indonesia udah mikirin aduh macetnya gimana, hujan, banjir, cuaca, kayak hal-hal seperti itu yang aku menjadi masalah di otak aku. Waktu aku nyampe itu yang akan aku temuin gitu loh. Dan pikiran aku setiap hari akan dipenuhin aduh macet lagi, ini lagi, gitu lagi. Tapi di saat kita menghadapinya lebih ke excitement buat hal-hal baru yang bisa kita lakuin, dan juga excitement walaupun hal-hal yang akan challenging tapi ini hal baru dan hal yang mungkin lebih baik buat hidup kita, itu akan sangat membantu banget. Iya benar sih, apalagi kalau kita excited untuk menganggap bahwa challenge and problems and hard times itu akan membawa kita semakin naik ya, semakin dekat ke tujuan kita ya. Betul. Itu membantu banget sih kalau kita semangat ya untuk melihat hal-hal apa sih yang Tuhan mau kasih ke kita gitu. Itu membantu kita untuk lebih expectant ya. Jadi lebih happy ngejalanin hari-harinya gitu. Mungkin aku pikir di Indo aku nggak akan pernah mau kerja full time gitu loh. Aku bakal mungkin maunya fokus ke konten gitu. Tapi ternyata Tuhan panggil aku untuk kerja full time juga gitu. Walaupun awalnya aku ogah banget gitu ya. Kerjaannya aja, maksudnya bidangnya aja yang bukan aku banget gitu ya. Tapi ternyata waktu dijalanin, seru loh gitu ya. Seru loh gitu. Jadi jangan jalanin dulu gitu. Iya. Lakuin gitu. Jangan sampai ketakutan kita malah memparalyze kita, jadi kita nggak bisa bergerak. Jangan sampai mindset kita, pandangan kita, karena kita manusia punya pandangan dan perspektif yang terbatas kan. Betul. Dan kita gampang banget dipengaruhi oleh omongan orang, opini dan lain-lain gitu. Tapi jangan sampai itu menghentikan kita untuk terus melangkah maju. Benar. Aku percaya banget. Soalnya walaupun misalnya challenge, kita mau melakukan sesuatu dan itu challenging, kalaupun itu salah, pada akhirnya aku percaya kita selalu bisa adjust. Iya, benar. Aku juga percaya semua hal yang kita lalui, semua season, semua masa yang kita hadapi, kadang-kadang kita mungkin itu hal yang challenging banget, itu masalah banget, dan kita nggak tahu nih gunanya apa sih. Tapi itu sesuatu yang Tuhan bisa pakai buat ngebantu kita. Misalnya contohnya masalah finance. Misalnya aku menghadapi masalah financial yang Tuhan izinkan untuk terjadi, itu justru menjadi masa pembelajaran aku. Jadi aku tahu gitu loh, kayak problemnya apa yang menyebabkan ini, dan apa yang seharusnya aku lakukan ke depannya. Jadi aku bisa pelajari sekarang dibanding aku sampai di posisi lain di hidup tanpa pembelajaran ini, mungkin impact-nya dan dampak negatifnya akan lebih besar gitu loh. Jadi apapun masa season yang kalian hadapi yang kelihatan itu challenging dan kalian ngerasa aduh kok nggak keluar-keluar, itu ada gunanya. Pada akhirnya kalian waktu di masa depan kalian akan lihat ke belakang dan tahu, oh ternyata aku menghadapi itu supaya aku mempelajari ini. Iya, percayalah setiap musim itu untuk pertumbuhan kita. Betul. Ya kan? Terkadang kita merasa di hidup ini banyak tekanan, tapi sebenarnya tekanan itu untuk memperkuat otot-otot kita, ya nggak sih? Ya kan? Benar banget. Dan aku ada satu konsep lagi yang aku baru pelajarin. Apa? Badan kita, kalau badan kita sakit, itu sebenarnya salah satu fitur yang paling bagus juga. Kenapa? Contohnya, misalnya kamu di sini, misalnya kamu masih kecil, kamu di sini kamu pakai tusuk gigi, sakit. Itu menjadi pembelajaran bukan buat kamu jangan pernah nusuk lagi. Iya benar. Kadang-kadang kita mengalami kesakitan dan kita pikir aduh, gue apes banget sih, kenapa gue menghadapi ini. Padahal setiap kali kamu mengalami kesakitan itu bisa menjadi pembelajaran, sehingga membantu kamu ke depannya lagi. Benar. Oke, the takeaway points. Kamu belum loh alasan. Udah belum kenapa kamu pulang ke Indo? Oke, kamu dulu. Udah keenakan jadi ngobrol. Iya, udah keenakan jadi host ya. Udah keenakan jadi talk show host. Oke. Alasan aku pulang kurang lebih nggak beda jauh. Yaitu pertama 2-3 tahun belakangan ini aku ngerasa ada keinginan untuk balik. Walaupun sama kayak Chelsea, aku waktu nyampe ke Australia udah mulai nyaman, udah kuliah, habis itu kerja. Aku mindsetnya pikir aku bakal stay di sini permanen.
Ya kan, tapi 2-3 tahun sebelum belakangan ini aku lebih ngerasa aku kayak pengen settle kembali di Indonesia. Aku pengen tinggal lebih dekat sama orang tua, jadi supaya aku settle the rest of my life di sini, gitu loh. Jadi pertama indikasinya adalah keinginan itu, dan kedua masalah visa juga. Sebenarnya background S1 aku tuh ada di occupation list buat permanent residence. Jadi sebenarnya bisa if I wanna fight for it mungkin bisa, tapi aku nggak cuma harus punya degree-nya, tapi aku harus bekerja di bidang itu juga. Dan sebenarnya itu bukan bidang aku mau. Jadi untuk memaksakan untuk stay di Australia, aku harus men-sacrifice karir yang aku mau kejar. Gitu loh. Jadi dengan keinginan pengen balik dan juga situasi seperti itu, aku lebih mikir oke, aku akan balik ke Indonesia. Walaupun udah nyaman, udah settle, udah ada lifestyle yang cocok di sana, tapi aku decide untuk melakukan perubahan itu, dan aku percaya emang itu dimana Tuhan mau kirim aku gitu loh. Kalaupun aku salah, kalaupun ada masalah di depannya, aku percaya season ini juga ada gunanya, dan aku nggak akan lakukan kesalahan dimana aku udah nggak bisa bangkit lagi gitu loh. Ya kan, apapun yang aku lakukan, apapun decision yang aku pilih, yang penting dilakukan dengan mindset yang terbaik, pasti Tuhan akan bantu menjalani ke jalan yang terbaik lagi. Itu sih dari aku. That's good. Dan ada damai sejahtera juga ya? Ada damai sejahtera. Iya, kita ngerasain banget. Apalagi waktu pulang, sebenarnya waktu udah mau farewell, udah mau di airport, di pesawat, kita mikir, waduh ini di pesawat kita bakal meledak, bakal sedih, bakal pusing, udah gak nyaman. Ternyata keenakan makan. Keenakan makan di pesawat, tenang, nyaman, dan nyampe Indonesia juga happy. So, it's a good sign ya. Ada closing thoughts apa yang kamu pelajari dari season ini? Yang aku pelajari dari season ini, jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena di luar zona nyaman ada hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal bagus yang terjadi. Hal-hal yang bagus, benar. Dan jangan terlalu terpengaruh dengan omongan orang gitu, jangan terlalu terpaku gitu. Orang bilang nanti begini gitu, tapi itu belum tentu terjadi sama kita. Jadi jalanin aja gitu, jangan terlalu fokus dengan apa yang orang lain katakan, tapi be expectant gitu ya untuk hal-hal besar terjadi. Kayak tadi kamu bilang, kalau kita terlalu fokus ke masalah, nanti bakal begini dan bakal begini, ya itu akan kita temuin gitu. Tapi kalau kita fokus, kita expect hal-hal yang baik terjadi, pasti itu yang akan terjadi. Closing thoughts dari aku, nothing is wasted. No season is wasted. Apapun masalah dan problem, tantangan yang kamu alami, walaupun di tengah-tengahnya kita nggak tahu ini gunanya apa, tapi selalu pembelajaran itu datang sesudah pengalaman. Ya kan, jadi kamu mungkin sekarang belum tahu, tapi percaya aja di masa depan kamu akan tahu kenapa kamu ngalamin itu dan apa yang kamu pelajari dari masa itu, dan semua pembelajaran yang kamu pelajari akan berguna buat masa depan. Betul. Itu dia dari kita. That's it for today. Yes. Hope you guys enjoy. And wait for our next video. See you guys.